Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Oke. Hari ini ada yang udah berangkat? Coba lihat di kanan. Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada tapi Ibu ingin mengabsenkan aku ya. Anika Ramadhani, Hadir. Niken Aulia Ramadhani, Bu. Dian Junita, Hadir, Evelia Destina, Hadir, Bu. yang terakhir ada Desi Indah Herwa. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semua. Jadi pada pagi hari ini ada yang mau kita mau belajar apa? Tidak tahu. Oke, Kak. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini seperti biasa kita menyanyikan lagu nasionalisme hasil. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimana? Berdoa selesai. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita bernyanyi bersama tentang lagu nasional. Pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah pada tahu? Sudah, Bu. Oke, bisa berdiri ya. Dari Sabang sampai Merauke, derajat pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke. Bisa lanjut kembali ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu ada video pembelajaran yang bisa kalian simak terlebih dahulu. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik ya. Daerah khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Bentang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung,
yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana, tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa. Nah, dari kalian tadi udah menyimak video yang telah disampaikan tadi, itu tanya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, materi kita kira-kira keberagaman budaya. Ya betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu keberagaman budaya dan apa saja sih yang ada di Indonesia mengenai budaya. Jadi yang pertama ada keberagaman. Keberagaman itu kata lainnya banyak, beragam. Jadi keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang, termasuk suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Lalu keberagaman budaya sendiri adalah ciri khas Indonesia yang memiliki banyak suku, agama, bahasa, dan tradisi. Lalu keberagaman budaya itu bisa kita amati dari berbagai bentuk, misalnya adat istiadat, rumah adat, upacara adat, tarian dari daerah dan alat musik daerah, dan ada makanan khas. Yang pertama di sini ada adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan diwariskan turun-menurun dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat. Contohnya di sini ada upacara ngapen dan Bali. Di sini udah pada kembali belum? Belum. Oke, nanti insya Allah di lain kesempatan kita bisa kembali bareng-bareng ya. Amin. Lalu yang kedua ada rumah adat. Rumah adat adalah tempat-tempat diselenggarakannya upacara adat istiadat. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan penduduk di daerah tersebut. Contohnya di sini ada rumah panggung dari Kalimantan, seperti panggung ya bisa dilihat. Lalu yang ketiga ada tarian daerah. Tarian daerah atau adat bermacam-macam. Satu daerah mempunyai macam-macam tarian adat, misalnya tarian untuk menyambut tamu agung, menyambut panen, upacara kematian, upacara keagamaan dan sebagainya. Nah di sini ada dari juga ini ada tari kecak. Yang keempat ada alat musik daerah. Alat musik setiap daerah memiliki ciri khas. Contohnya angklung dari Jawa Barat. Udah pada tahu angklung itu kayak apa? Udah tahu. Kayak gimana juga? Ya betul sekali. Lalu maaf ini ada tempo. Yang kelima ada makanan khas. Makanan khas daerah adalah jenis makanan atau hidangan yang berasal dari suatu wilayah atau daerah tertentu dan biasanya memiliki ciri khas yang terkait dengan budaya, tradisi iklim dan bahan makanan yang tersedia di daerah tersebut. Di sini ada pempek dari Palembang. Ada yang mau di Palembang? Ada saya dulu. Iya, Desi, makanan khasnya adalah pempek. Kalau bubur sendiri itu adalah telur asin dari bubur. Lalu di sini ada manfaat mempelajari keberagaman budaya. Salah satu manfaat utama dari keberagaman budaya di Indonesia adalah memperkaya warisan budaya bangsa. Setiap suku di Indonesia memiliki tradisi, adat istiadat, dan bahasa yang unik. Untuk itu, karena kita saling berbeda, mungkin beda daerahnya, bahasanya, untuk itu kita harus saling menghormati satu sama lainnya. Nah, dari Sabang hingga Merauke kita dapat menemukan keberagaman kesenian tradisional seperti tari, musik, dan seni rupa yang khas dari masing-masing daerah. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan keindahan seni atau budaya yang beragam. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita satu jiwa seperti NKRI. NKRI apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin dari bahasa kita berbeda, itu dari Dubes bahasanya apa, atau ada yang dari kota, ada logatnya sendiri. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia memakai bahasa yang semuanya tahu, yaitu bahasa Indonesia. Oke, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan.
Setelah tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu keberagaman budaya, macam-macam keberagaman budaya di sini, Ibu punya LKPD yang bisa kalian kerjakan, nanti dikerjakan secara individu. Setelah selesai bisa dikumpulkan di depan untuk itu. Terus ya, tapi nanti kamu buat mas nangkapnya nggak pelan-pelan. Nomor 1 bahasa Indonesia. Soal yang pertama yaitu bahasa. Pokoknya gue cuma tengah kan gue ngambil dua silang aja. Ini coba siapa yang tahu gitu. Kamu boleh ya? Ada berapa? 1, 2, 3 berapa? Nanti kalian selesai. Ada yang salah-salah itu ya? Salah ya? Salah enggak? Semua benar semua. Sekali keterangan jangan lagi. Ini mbaknya nggak tunjuk ini kan? Termasuk dalam maaf dan ini udah dikasih definisi apa definisinya semua belum yang itu termasuk dalam keberagaman. Sudah bisa dikoreksi ke teman sampingnya. Sudah? Bisa dibacain ya soalnya dari versi ke nanti ke Mbak Aida. Baik Ibu. Nomor 1, bahasa nasional bangsa Indonesia adalah A. Bahasa Sunda, B. Bahasa Ibu, C. Bahasa Indonesia, D. Bahasa Batak. Jawabannya C Ibu, bahasa Indonesia. Ya betul dicontek. Yang salah di tanda salah. Oke, langsung ke soal kedua Mbak Emil, bisa dibacain. Gambar di samping merupakan tarian yang berasal dari A. Bali, B. Jawa Tengah, C. Kalimantan, D. Jawa Barat. Jawabannya A Ibu, Bali. Jawabannya benar atau salah? Benar. Benar. Kali cap dari Bali. Yang nomor 3 selanjutnya bagian Nomor 3, upacara ngaben berasal dari daerah A. Aceh, B. Bali, C. Jawa, D. Kalimantan. Jawabannya B. Bali, Bu. benar atau salah? Benar. Betul sekali. Tarian upacara ngaben berasal dari Bali. Nomor keempat Mbak Niken. Nomor 4, rumah joglo termasuk dalam A. Tarian daerah, B. Rumah adat, C. Adat istiadat, D. Makanan khas. Jawabannya B. Bu, rumah adat. Betul atau salah? Betul. Rumah joglo termasuk dalam rumah adat. Yang terakhir Mbak Andika. Nomor 5, yang tidak termasuk dalam keberagaman adalah A. Tarian daerah, B. Rumah adat, C. Adat istiadat, D. Gaya hidup. Jawabannya D, Bu, gaya hidup. Benar atau salah? Benar. Betul. Yang termasuk keberagaman itu ada tarian daerah, rumah adat, dan adat istiadat. Sudah? Tidak. Total yang Oh iya, jika sudah, teman yang benar nanti dikali 20. Sudah? Nah, Ibu absen ya. Nanti kalian menyebutkan nama teman dan tempatnya siapa. Oke, yang pertama Anka Madani. 100, Bu. Ucup Anka. Terus yang kedua ada Niken Ramadhani. 80, Bu. Oke, bisa belajar lagi ya. Yang selanjutnya ada Dia Juwita. 100, Bu. Ucup Dian. Yang keempat ada Aprilia Estina. 100 juga Ibu. Ucup April. Dan yang terakhir ada Desi Indragirwati. 100 Ibu. Ucup semuanya sudah menyelesaikan LKPD
Sepertinya kalian udah mulai bosen, udah mulai capek. Ibu mau tahu tepuk semangat dari kalian semua. Ibu mulai ya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung, aha aha ma, aha aha semangat. Berhubung pembelajaran itu sudah selesai, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang keberagaman. Ibu mau tanya, apa aja sih macam-macam keberagaman dari itu? Ibu, Dari si ada apa aja? ada suku, ada ras, ada adat istiadat, ada pakaian adat, ada rumah adat dan lain-lain seperti itu. Iya betul Desi. Berikan tepuk salut. Jempol, salut. Oke. Ibu punya soal evaluasi yang nanti kalian kerjakan sebagai PR di rumah. Nanti bisa dikerjakan bareng mama, ayah atau kakak kalian ya. Nanti besok Bu, ini kedua. Oh iya. Dah. Baik, berhubung pembelajarannya sudah selesai dan waktunya sudah mulai siang untuk kalian bisa pulang. Sebelumnya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih sudah aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk bisa menjalani pembelajaran di kemudian hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.